Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga hari ini kalian masih tetap sehat dan semangat untuk tetap belajar dari rumah saja meskipun belajar jarak jauh. Seperti biasanya hari ini kalian akan belajar melalui media video pembelajaran. Yang akan kalian pelajari yaitu tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Seperti biasanya anak-anakku, Pak Guru akan memberikan sebuah kata mutiara penyemangat agar kalian tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum, hello kids. Anak-anakku semua, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Selama kalian masih tetap semangat dalam belajar dan berusaha, maka tak ada balasan lain kecuali kesuksesan. Jangan biarkan pandemi merusak cita-cita luhur. Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Untuk pelajaran yang pertama, seperti biasanya, PPKN mengenai keberagaman sosial budaya Indonesia. Di Indonesia, bangsa kita mempunyai setidaknya 4 golongan ras. Yaitu yang pertama ras Papua Melanosoid. Ciri-cirinya yaitu rambut keriting, bibir tebal, kulit hitam. Yaitu biasanya ada di Pulau Papua, Kai, dan Aru. Nah, berikut adalah penampakan dari saudara kita sebangsa yaitu ras Papua Melanosoid. Yang kedua yaitu ras Wedoid. Ciri-cirinya yaitu rambut berombak, perawakan kecil, kulit sawo matang, Siak, Jambi, Mentawai, Kepulauan Muna. Ini rata-rata menempati tempat ini. Berikut adalah fotonya ya, salah satu foto dari ras Wedoid. Kemudian ras Negroid. Contohnya ciri-cirinya yaitu rambut keriting, perawakan kecil, kulit hitam. Kebanyakan berada di Semenanjung Malaya, Kepulauan Andaman. Yang terakhir yaitu ras Melayu Mongoloid. Ciri-cirinya rambut ikal, muka bulat, agak putih bersih, hampir menyebar di seluruh Indonesia. Nah, ini contohnya salah satu dari ras Melayu Mongoloid. Ini merupakan salah satu bintang film ya, bintang film Indonesia. Faktor pengaruh keberagaman sosial budaya Indonesia, artinya adanya keberagaman sosial budaya di Indonesia itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu keadaan geografis, kemudian pengaruh kebudayaan asing, kemudian kondisi iklim yang berbeda. Keadaan geografis ini bisa meliputi masyarakat daerah pegunungan, perbukitan, berbeda dengan masyarakat yang ada di dataran rendah atau bahkan di pantai. Kemudian pengaruh kebudayaan asing yang datang dari luar ke dalam negeri itu sedikit demi sedikit kadang mempengaruhi masyarakat dalam negeri, serta kondisi iklim yang berbeda mengenai panas dan hujan dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu pelajaran bahasa Indonesia mengenai teks ulasan. Bagaimana teks ulasan itu? Teks ulasan adalah teks yang berisi tentang sebuah ulasan atau review hasil penilaian terhadap suatu karya sastra seperti drama, film, dan lain-lain yang berbentuk artikel. Nah, ini ada salah satu teks ulasan. Menurut catatan sejarah,
Bangsa Indonesia dijajah oleh 4 bangsa Eropa, di antaranya adalah Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Mereka mempunyai motif yang sama, yaitu gold, artinya kekayaan. Di Eropa abad ke-15 harga rempah-rempah semahal emas, sehingga mencari bahkan merampas ke Indonesia. Kemudian motif yang kedua yaitu gospel, artinya yaitu keagamaan. Menyebarkan agama yang mereka anut adalah misi khusus yang dianggap sebagai tugas suci. Artinya para penjajah ini menggunakan alasan keagamaan agar tindakan mereka itu disahkan oleh dunia. Padahal yang pasti bukan keagamaan yang pertama, melainkan kekayaan. Keagamaan hanya dijadikan sebagai sebuah alasan, sebagai tugas suci. Kemudian yang C, yang ketiga yaitu glory, artinya kejayaan. Nah, mereka meyakini ketika kekayaan dan keagamaan ini itu sudah berhasil mereka raih, mereka sebarkan, maka mereka akan bisa dijuluki sebagai negara yang berjaya, yaitu menjadi sebuah tren di Eropa bahwa jika suatu negara semakin banyak memiliki daerah kekuasaan, maka semakin maju dan jaya negara tersebut. Artinya negara tersebut akan menjadi negara yang paling disegani di dunia, sehingga mereka berlomba-lomba untuk mencari kekuasaan. Nah, ini adalah contoh dari gambar gold, kekayaan mereka dengan serta-merta, dengan bengisnya memerintah dan memaksa, bahkan menyiksa para rakyat pribumi dengan menanam rempah-rempah yang kemudian mereka rampas atau mereka beli dengan harga yang paling murah. Ini adalah unsur keagamaan, motif keagamaan yang digunakan sebagai alasan menyebarkan keagamaan untuk mendapatkan kekuasaan. Ini kejayaan. Ketika mereka sudah berhasil menguasai semuanya, maka mereka merasa menjadi negara yang paling berjaya. Nah, berikut adalah ulasan dari teks yang ada pada samping kiri tadi. Judul teksnya apa? Yaitu motif penjajahan bangsa Eropa. Bagian yang paling menarik dari teks ini yaitu penjajahan yang dilakukan oleh bangsa penjajah ternyata memiliki motivasi atau tujuan. Informasi pentingnya, lebih baik tidak mendapatkan kejayaan apapun daripada menciptakan kematian dan kerugian bangsa lain. Pendapatnya yaitu saya kurang setuju dengan praktik negara penjajah, sebab akan menimbulkan kerugian yang besar bagi negara yang dijajah. Sarannya, tujuan mereka adalah mencari kekayaan, keagamaan, dan kejayaan. Nah, ini adalah contoh dari ulasan teks atau biasa disebut dengan teks ulasan. Berikutnya muatan pelajaran IPA mengenai sifat-sifat benda. Benda-benda mati yang ada di sekeliling kita dibedakan menjadi 3 macam, yaitu antara lain 1. Nah, di sini ada contoh gambar sebuah gelas, ya. Sebuah gelas ini itu termasuk golongan benda padat. Nah, sekarang apa itu ciri-ciri dari benda padat? 1. Bentuk dan volume tetap. Bentuknya ya seperti ini. Kalau dia itu gelas, maka bentuknya ya gelas. Volumenya tetap. Berapapun kalian mengisi dengan apapun, benda apapun di sini, maka volume atau isi ya tetap seperti gelas, tidak akan berubah. Kemudian tidak dapat dimanfaatkan atau massa jenis besar. Tidak dapat dimanfaatkan itu dia tidak dapat dikerutkan atau diperkecil, tidak dapat, ya. Sebab benda padat sifatnya tetap dan tidak dapat mengalir karena dia
padat, tidak dapat mengalir, dialirkan tidak bisa. Berikutnya, nah ini di sini ada sebotol atau sewadah madu. Di sini kita tidak akan membahas wadahnya, tetapi madunya, yaitu termasuk golongan benda cair. Nah, apa itu ciri-ciri dari benda cair? Yang pertama yaitu bentuknya mengikuti wadah. Bentuk benda cair ini mengikuti wadahnya atau volumenya tetap tidak akan berubah. Sulit dimampatkan atau massa jenis sedang, artinya dia bobotnya itu sedang, tidak seberat benda padat. Kemudian dapat mengalir, nah namanya saja benda cair, maka dia dapat mengalir berupa air. Nah di sini ada sebuah gambar balon, ada 3 buah balon. Nah balon ini termasuk benda gas. Yang dimaksud benda gas yang dimaksud pada gambar ini bukan balonnya, melainkan yang ada di dalam balon. Nah, ciri-cirinya yaitu bentuk dan volume mengikuti wadahnya. Bentuk benda gas itu bagaimana? Nah ini kalau benda gas itu ada di dalam balon, maka bentuknya seperti balon. Volumenya pun juga mengikuti wadahnya, yaitu balon ini. Mudah dimampatkan atau massa jenis kecil, artinya mudah dimampatkan ini dia bisa diperkecil, bisa diperkerut. Kemudian dapat mengalir, maksudnya dapat mengalir bukan mengalir seperti air, tetapi tiupan angin, tiupan gas udara itu termasuk disebut sebagai mengalir. Berikutnya yaitu muatan pelajaran IPS mengenai perlawanan terhadap penjajah. Rakyat Indonesia hidup damai dan tentram saat masih berbentuk kerajaan-kerajaan sebelum bangsa-bangsa Eropa datang menjajah. Namun, usai kedatangan para negara kolonial atau penjajah dari benua Eropa, banyak terjadi perubahan-perubahan negatif daripada positif di semua aspek. Antara lain yaitu yang pertama, masa pemerintahan kolonial Belanda. Ini yang pertama yaitu Belanda. Tahun 1602, Belanda membentuk VOC atau Persekutuan Dagang Hindia Timur. Tujuannya adalah menguasai perdagangan tingkat dunia dengan cara memonopoli perdagangan, menguasai pelabuhan-pelabuhan, mempengaruhi kerajaan-kerajaan, menerapkan sistem tanam paksa, menerapkan sistem kerja rodi. Nah, ini adalah contoh dari tanam paksa dan kerja rodi. Dengan perlakuan-perlakuan seperti ini, maka Belanda akan dengan mudah membentuk pertahanan yang kuat untuk menghadapi peperangan pada zaman dahulu, yaitu Perang Dunia ke-1 dan ke-2. Nah, kemudian masa pemerintahan kolonial Inggris, pada saat itu Sir Thomas Stamford Raffles sebagai pemimpin kolonial Inggris di Indonesia tahun 1811 sampai 1816 memberi perubahan bangsa Indonesia, yaitu Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan dengan corak barat. Pemerintahannya itu dilakukan dengan cara barat, menerapkan sistem sewa tanah, penghapusan pajak hasil bumi, penghapusan kerja rodi atau perbudakan, penemuan bunga bangkai di Sumatera, pendirian kebun raya Bogor. Nah, ini salah satu, termasuk ada beberapa yang bermanfaat, misalkan penghapusan pajak hasil bumi, penemuan bunga bangkai yang terkenal sampai dengan saat ini yaitu bunga Rafflesia, serta pendirian kebun raya Bogor. Masih pada muatan pelajaran IPS, beberapa peristiwa perlawanan terhadap bangsa-bangsa kolonial penjajah dari Eropa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perlawanan
Aceh menjadi pusat perdagangan usai diduduki Portugis tahun 1511. Perlawanan Aceh yang dipimpin Sultan Ali M. Shah disebabkan oleh satu, monopoli perdagangan oleh Portugis, penyebaran agama Kristen di tengah mayoritas penduduk Islam Aceh. Nah, ini adalah profil dari Sultan Ali M. Shah. Kemudian yaitu perlawanan Ternate. Sebelum tahun 1570 terjadi perlawanan sengit rakyat Ternate terhadap Portugis atas kesewenang-wenangan mereka terhadap pribumi. Sultan Hairun yang memimpin perlawanan tewas digantikan oleh Sultan Babuoh yang akhirnya dimenangkan oleh rakyat Ternate. Nah, ini adalah profil dari Sultan Babuoh yang memimpin perjuangan perlawanan terhadap bangsa Portugis di Ternate. Berikutnya yaitu perlawanan Makassar. Tahun 1631, rakyat Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin berjuang dengan gigih melawan Belanda. Sultan Hasanuddin bersikeras menolak Belanda untuk bekerja sama. Hingga akhir hayatnya, Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur karena memang ditakuti oleh para pembesar, para petinggi kolonial Belanda. Yang keempat yaitu perlawanan Yogyakarta. Tahun 1630 sampai 1635 adalah masa paling sengit perlawanan terhadap Belanda di Jawa. Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan Belanda yang mencampuri urusan politik kerajaan Yogyakarta. Pangeran Diponegoro diculik dan diasingkan di Manado dan Makassar. Nah, ini adalah foto dari Pangeran Diponegoro, pahlawan perjuangan kemerdekaan pada saat itu, asli dari Jawa Tengah atau Yogyakarta. Berikutnya adalah muatan pelajaran SPDB mengenai menyanyikan lagu kebangsaan. Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 merupakan salah satu peristiwa kebangkitan bangsa atas penjajahan di Indonesia yang salah satu keputusannya selain ikrar Sumpah Pemuda adalah menetapkan Indonesia Raya ciptaan B.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan sekaligus dinyanyikan pertama kali pada Kongres Pemuda II tersebut. Nah, seperti yang telah kalian laksanakan sebelum adanya pandemi, yaitu setiap hari Senin minimal kalian menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya dengan sangat hikmat pada saat upacara rutin hari Senin. Nah, ini adalah cuplikan dari notasi Indonesia Raya dengan birama 4/4. Mari kita nyanyikan bersama anak-anakku sambil kalian menyimak dari rumah. Di depan video pembelajaran kalian mengikuti instrumen lagu kebangsaan Indonesia Raya ini. Dipimpin Pak Udin, kalian ikut menyanyikan ya.
Baik anak-anakku, kun rajulan rijluhu fistarro wa himmatuhu fisuroya. Jadilah anak bangsa yang kakinya memijak bumi, tapi cita-citanya di bintang kejora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi